Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Siang ini judul khotbah saya adalah seakan tidak ada pembelaan Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, saya melihat dan saya memperhatikan dengan seksama bahwa kejahatan dan kefasikan di dunia kita hari ini mendekati kematangan, mendekati kesempurnaan Bapak Ibu. Dan saya melihat keberadaan gereja hari ini, saya mungkin memandang ini subjektivitas saya melihat keberadaan gereja hari ini tidak memberi dampak apapun terhadap keinsafan hidup manusia. Saya melihat ini adalah situasi yang memprihatinkan dan membuat saya menjadi frustasi menjadi seorang Kristen, Bapak Ibu. Saya melihat ketika kekristenan sudah melembaga menjadi agama, sehingga saya melihat tidak ada perbedaan antara kekristenan dengan agama-agama pada umumnya, Bapak Ibu. Jadi apa yang ditawarkan oleh gereja hari ini, saya melihat sama persis dengan apa yang ditawarkan oleh agama-agama, Bapak Ibu. Di sini saya melihat seakan-akan Tuhan tidak bertindak untuk menegur atau menghukum gereja-gereja yang menyimpang dari kebenaran. Seakan-akan ada pembiaran dari Tuhan, Bapak Ibu. Semua berjalan dengan mulus. Dan bahkan Bapak Ibu, gereja yang terus mengajarkan kewajaran hidup di dunia, dan gereja mengajarkan hal-hal yang mistik makin bertambah besar, makin banyak digandrungi oleh orang-orang Kristen. Dan model-model gereja yang demikian itu adalah gereja yang paling disukai oleh orang-orang Kristen, Bapak Ibu. Hal ini tentu mengingatkan saya, membuat saya menarik ke belakang terhadap keberadaan gereja pada abad mula-mula, Bapak Ibu, di mana para rasul, para murid yang sudah memuridkan, mengajarkan kebenaran Injil kepada banyak orang, sehingga terbentuklah jemaat di Efesus, terbentuklah jemaat di Korintus, terbentuklah jemaat di Roma, di Tesalonika, terbentuklah orang-orang percaya di sana. Para rasul terus mengingatkan kepada mereka supaya mereka waspada, berjaga-jaga terhadap Injil lain, Injil yang tidak bersumber dari Injil Kristus. Berhati-hati. Para rasul berulang-ulang mengirimkan surat, berulang-ulang mengingatkan orang-orang percaya pada waktu itu, Bapak Ibu. Para rasul, para murid berkali-kali mengingatkan, waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu yang menyamar seperti domba. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini keberadaan gereja mula-mula di abad pertama sudah luluh lantak, tak berbekas, Bapak Ibu. Kita melihat terlebih dahulu apa yang dipesankan oleh para rasul, oleh para murid, yang tercatat di dalam kitab Perjanjian Baru. Kita buka di dalam Matius 7 ayat 15. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Matius pasal 7 ayat 15 berkata demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, Bapak Ibu.
1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Satu lagi, Kisah 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Kisah Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, kata Paulus, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri, di dalam komunitas orang percaya sendiri, akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Beberapa ayat yang barusan kita baca ini dari beberapa kitab, beberapa surat, hendak menunjukkan bahwa sebenarnya para rasul, para murid sudah beberapa kali mengingatkan di dalam komunitas orang-orang yang telah dimuridkan pada waktu itu, supaya mereka waspada, berjaga-jaga, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Mereka adalah serigala yang buas. Mereka adalah nabi-nabi yang muncul dan akan berkeliling ke seluruh dunia. Ini sudah diingatkan berkali-kali Bapak Ibu, sehingga surat yang dinyatakan yang dikirimkan oleh para rasul kepada jemaat-jemaat itu dicatat di dalam Alkitab. Untuk apa? Untuk mengingatkan gereja-gereja di kemudian hari sampai hari ini kita hari ini Bapak Ibu. Diingatkan supaya gereja hari ini pun juga harus berjaga-jaga dan waspada terhadap berbagai pengajaran-pengajaran yang tidak bersumber dari Injil Kristus Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat hari ini gereja telah mengalami penurunan kualitas. Hari ini gereja tidak lagi mengajarkan Injil yang diajarkan oleh Yesus, yaitu kekristenan ada itu dimaksudkan supaya hidup kekristenan itu mengenakan pribadi Bapa dan mengenakan hidupnya Yesus. Jadi dimaksudkan adalah supaya hidup orang Kristen itu hanya disibukkan, dihabiskan hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tetapi fakta hari ini Bapak Ibu, saya tidak membuat sebuah drama atau menghiperbola wajah gereja hari ini. Bapak Ibu bisa melihat bahwa gereja hari ini sedang sibuk membangun sebuah konsep berpikir bahwa menjadi Kristen itu diajar untuk menikmati fasilitas dunia, hidup wajar seperti manusia pada umumnya. Apa bedanya dengan agama-agama di luar kekristenan Bapak Ibu? Agama di luar kekristenan pun juga mengajarkan demikian. Bapak Ibu kalau mau mendapat ridho, mendapat berkah, mendapat penyertaan Tuhan, beramal dan beribadah. Setuju? Setuju? Itu yang diajarkan oleh agama-agama di sana. Tetapi isi dari kebenaran itu sendiri tidak pernah sampai kepada jemaat. Sehingga ketika jemaat diajar, iming-imingnya itu dunia, diiming-iming oleh fasilitas dunia, sehingga mau tidak mau cara berpikir jemaat mulai terhipnotis, terpengaruh, sehingga berpikir menjadi Kristen itu enak loh. Disertai Tuhan, diberkati Tuhan, hidup berkelimpahan, tidak pernah kekurangan, hidup dalam pembelaan Tuhan terus. Saya katakan itu tidak salah. Tetapi yang menjadi isi penting dalam kekristenan harus disampaikan juga seharusnya. Karena jika isi dari kekristenan tidak disampaikan, maka kekristenan akan menjadi sejajar dengan agama-agama pada umumnya, Bapak Ibu.
Keadaan ini tidak membuktikan bahwa gereja mengajarkan hal-hal yang lahiriah, yang duniawi, yang mistik. Maka gereja hari ini saya berkeliling, saya melihat gereja mengalami kemerosotan. Tidak dapat dipungkiri hari ini saya melihat sudah banyak gereja yang tidak memiliki ibadah kaum muda. Ibadah kaum muda sudah mulai berangsur-angsur hilang, Bapak Ibu. Ada ibadah muda cuma 5-6 pemuda. Sekolah minggu pun juga begitu. Sudah hampir tidak ada sekolah minggu. Ada sih Pak, ya 10, 5, 6 anak sekolah minggu. Belum lagi kehadiran jemaat di dalam gereja. Hari ini banyak gereja kosong di Indonesia. Banyak sekali gereja yang mengalami kemunduran jemaat. Saya nggak tahu di sini apakah ada gereja yang sudah tidak digunakan. Saya nggak tahu. Banyak Pak. Banyak. Ini fakta Bapak Ibu. Saya tidak mengada-ada. Saya melihat hari ini Bapak Ibu, gereja sudah mulai dihindari karena banyak jemaat mulai merasa, oh saya ditipu ya sama gembalanya ya. Oh dia mulai melihat, oh ini pendeta bicara firman tadi berzina ya. Mulai tersakiti. Dia melihat pendeta, oh ini pendeta terkenal tapi masih mencuri uang jemaat ya. Oh ini pendeta besar, gegeran masalah harta. Dan banyak hal yang lain yang melukai jemaat. Dan jemaat-jemaat yang hari ini yang belum dewasa, yang masih memburu hal-hal yang mistik, hal-hal yang lahiriah, hari ini sedang mencari figur pendeta yang dapat melakukan mukjizat. Pendeta yang suka mengajarkan hal-hal yang lahiriah, kemakmuran, lagi diburu oleh orang-orang yang ingin menikmati dunia Bapak Ibu. Dan saya mengatakan keadaan ini telah membawa gereja ada di dalam situasi yang berbahaya Bapak Ibu. Dalam situasi yang berbahaya. Saya menarik pikiran saya ke belakang. Saya melihat bahwa kekristenan kita itu kan bersumbernya dari timur ya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ketahui bahwa agama Kristen itu sebetulnya lahirnya itu di Palestina sana sebetulnya. Lahirnya di timur Bapak Ibu. Ya. Tetapi hari ini Bapak Ibu, mayoritas orang-orang di sekitar daerah itu, di mana gereja mula-mula ada, kekristenan mulai ada, daerah itu hari ini bukanlah daerah orang Kristen. Gedung-gedung gereja yang ada sekarang di sana itu sekarang menjadi tempat wisata, menjadi objek wisata Bapak Ibu. Jadi kalaupun ada kebaktian-kebaktian kecil di tempat itu pun dilakukan oleh orang-orang yang datang berkunjung, peziarah, para turis, atau kelompok-kelompok komunitas Kristen yang datang berkunjung ke tempat itu. Mereka membuat ibadah-ibadah kecil Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, di sekitar daerah itu tidak ada jemaat gereja yang signifikan yang memiliki komunitas Kristen. Gak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Yang juga menyediakan itu begini Bapak Ibu. Kota Kapadosia, Efesus, Kartago, dan banyak kota-kota lain yang pernah disinggahi Paulus membangun jemaat di sana, hari ini punah. Hari ini punah Bapak Ibu. Dan nyaris tidak ada kekristenan di sana. Istanbul yang dulu bernama Bizantium. Bizantium itu merupakan pusat dari gereja timur di seluruh dunia. Bizantium, ya. Di sana ada gereja Hagia Sophia, yaitu gereja besar menjadi pusat. Ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Daerah itu hari ini menjadi tempat wisata, Bapak Ibu. Ya. Jadi wilayah kekristenan digantikan dengan
keyakinan yang lain. Makanya Rasul Paulus benar-benar dan para rasul benar-benar terus mengingatkan kepada jemaat yang diajar di sana. Terakhir itu ketika Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos, ketika dia mendapat penglihatan tentang akhir zaman, Tuhan bilang, tuliskanlah, kirim kepada 7 jemaat. Itu pun sudah gak ada lagi 7 jemaat itu yang dibangun. Dan ini kan menyedihkan Bapak Ibu. Betul ya? Menyedihkan sekali loh. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di berita, di Eropa mayoritas negara Kristen hari ini Eropa diganti dengan agama lain. Ya. Agama lain berkembang dengan pesat Bapak Ibu dan bertumbuh di sana. Sementara gereja-gereja kosong. Dan gereja-gereja megah hanya menjadi tempat wisata dan tidak ada kekristenan di sana. Sebentar sebelum saya sampaikan lebih dalam lagi, kita akan melihat video yang saya ambil supaya Bapak Ibu bisa melihat fakta bahwa inilah wajah gereja kita jika kita tidak berubah Bapak Ibu. Kita akan menjadi fosil dan yang tepuk tangan adalah tetangga-tetangga. Wilayah-wilayah yang dulu Kristen sekarang tidak. Saya teringat dengan kitab Wahyu berbicara tentang kuda-kuda yang dilepaskan. Saya melihat bahwa kuda meterai keempat ketika dibuka itu ada kuda yang berwarna hijau kuning di dalam kitab Wahyu. Jadi ketika Yesus membuka meterai yang keempat, terjadi gejolak. Buka meterai, terjadi gejolak. Pada meterai keempat itu ketika Tuhan buka meterai, kemudian dilepaskan kuda kuning hijau, Bapak Ibu. Hijau kuning, Bapak Ibu. Jadi kuda berwarna hijau kuning ini itu sebetulnya adalah warnanya itu hijau sebetulnya. Kata kloros. Kloros itu hijau pucat, Bapak Ibu. Jadi hal ini menunjukkan warna hijau itu ada kegerakan. Nanti sebelum Tuhan datang, nanti akan ada gerakan warna hijau yang akan mendominasi dunia, Bapak Ibu. Jadi warna hijau ini merupakan satu gerakan yang hebat, yang dahsyat, Bapak Ibu. Jadi warna hijau ini akan menguasai dunia. Ini adalah gerakan dari maut dan kerajaan maut. Jadi kalau Bapak Ibu melihat atau belajar lambang-lambang di dalam Alkitab, ternyata warna hijau pucat atau kloros ini adalah gerakan yang membawa orang kepada kebinasaan, akan menyeret banyak orang kepada kematian, kepada tanaton, kepada kematian besar, Bapak Ibu. Jadi kematian ini akan digenapi, nubuat ini akan digenapi, dan kita akan melihat bahwa warna hijau akan menguasai dunia, Bapak Ibu. Ini menjawab pertanyaan saya ketika saya pergumulkan dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ya? Kok dulu daerah Kristen, mayoritas Kristen semua digantikan dengan warna hijau gitu. Kemudian saya juga menemukan jawaban yang luar biasa. Setelah Bapak Ibu perhatikan, untuk apa menjadi Kristen kalau tidak menjadi seseorang sesuai dengan kehendakku, kata Tuhan. Apa artinya menjadi Kristen? Apa artinya gereja kalau tidak sesuai dengan keinginan Tuhan? Kalau keberadaan gereja hanya dibangun untuk menyakiti hati Tuhan, sebetulnya ini kejahatan.
Bapak Ibu kalau melihat gereja-gereja di timur, itu ibadah diadakan, minum-minum keras, mabuk pun diselenggarakan, seks bebas pun diselenggarakan. Dan saya pernah mendengar, entah ini benar atau tidak, saya belum menemukan bukti validnya, dikatakan bahwa ada satu gereja yang sudah memberkati pernikahan sesama jenis. Pernah dengar itu? Pernah dengar itu? Artinya gereja sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Jadi begini Bapak Ibu, untuk apa gereja ada kalau gereja tersebut tidak dapat memenuhi apa yang Tuhan inginkan? Ya, kekristenan hari ini yang sudah menjadi komunitas atau menjadi lembaga agama, ini menjadi satu masalah yang sangat besar Bapak Ibu. Benar-benar persoalan yang luar biasa yang begitu merusak kekristenan. Saya melihat hari ini gereja meleset dari maksud tujuan kekristenan diadakan, meleset dari maksud keselamatan diberikan. Kalau berbicara keselamatan di dalam gereja, pemikiran orang Kristen itu ya selamat dari kemiskinan, selamat dari sakit penyakit, selalu dikaitkan dengan perkara-perkara lahiriah Bapak Ibu. Padahal keselamatan diadakan itu bukan untuk membuat manusia nyaman di bumi. Bapak Ibu kalau belajar Alkitab, sebetulnya dunia ini akan terus digoncang oleh siapa? Iblis atau Tuhan Yesus? Oleh iblis. Pemahaman umum orang-orang Kristen bahwa keadaan sukar bencana yang ada di dunia ini itu yang membuat adalah iblis. Padahal tidak Bapak Ibu. Yang mengguncang, yang membuat bencana, yang mengizinkan dunia ini diporak-porandakan, itu yang mengerjakan Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata bahwa jangan menyangka aku datang untuk membawa damai ya. Aku datang bukan untuk membawa damai, aku datang untuk membawa pedang. Aku melemparkan api ke bumi, dan betapa aku mengharapkan api itu menyala. Tuhan sendiri yang bilang begitu loh. Kemudian Bapak Ibu kalau membaca kitab Wahyu, ketika meterai itu tidak bisa dibuka, Yohanes nangis. Siapa yang bisa membuka meterai itu? Ternyata yang bisa membuka meterai itu adalah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus. Ketika meterai dibuka, dunia bergoncang bergejolak. Meterai satu dibuka, terjadi gejolak, bencana terjadi. Sampai terjadi peperangan, bencana, penganiayaan, penindasan, peperangan. Itu semua Tuhan yang izinkan. Mengapa begitu Pak? Supaya orang Kristen menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita. Supaya orang Kristen menyadari bahwa orang Kristen itu diharapkan memiliki pengharapan supaya pindah ke langit baru dan bumi yang baru yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi faktanya hari ini Bapak Ibu, gereja berkata lain dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Gereja mengajarkan kepada umatnya supaya jemaat betah di bumi, nyaman di bumi, membangun kerajaan di bumi. Betul? Sehingga mau tidak mau jemaat menjadi orang yang keduniawian, menjadi jemaat yang cinta dengan dunia, kawin dengan dunia, dan akhirnya terseret menjadi binasa Bapak Ibu. Ini adalah wajah-wajah gereja yang telah dicontohkan hari ini lewat gereja mula-mula yang hari ini Bapak Ibu tadi sudah melihat telah menjadi fosil. Hari ini gereja di Indonesia merambah. Hari ini gereja di Indonesia mulai menunjukkan gejala-gejala mirip-mirip Bapak Ibu. Apalagi setelah COVID-19 terjadi selama 2 tahun berjalan ini, Bapak Ibu melihat orang sudah mulai ogah-ogahan ke gereja. Ya, mau lihat pendeta siapapun di YouTube bisa, cari bisa.
ya kan? Dan mereka melihat, wah, ini gereja lebih repot, kasih persembahan, kasih perpuluhan. Kalau online enak, nggak perlu mandi, nggak perlu ganti baju, nggak perlu kasih persembahan, dan banyak alasan-alasan yang lain yang membentuk orang-orang Kristen hari ini sudah tidak tertarik dengan gereja, tidak tertarik lagi dengan kekristenan. Orang Kristen hari ini sedang menikmati buah yang pernah ditaburkan oleh gereja untuk menikmati dunia. Dia melihat, oh ternyata dunia indah ya. Dunia ini fasilitasnya menarik. Dan gereja melegalisir dan memberikan kesempatan kepada jemaatnya untuk menikmati dunia. Inilah yang menjadi kerusakan komunitas Kristen hari ini, Bapak Ibu. Ya, karena Kristen sudah menjadi agama, mulai kompromi dan mensejajarkan kekristenan dengan agama-agama yang lain. Coba, pusing gak? Pusing gak? Padahal Bapak Ibu, gereja itu dibentuk ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Kekristenan itu muncul, Tuhan itu sebetulnya mengharapkan yang pertama, supaya orang Kristen itu menjadi manusia yang sempurna, seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Sebetulnya itu yang dikehendaki Allah pertama kali ketika kekristenan muncul, Bapak Ibu. Tetapi kan hari ini gereja mulai menentang, berkata bahwa nggak mungkin Pak, manusia bisa sempurna. Jangan dongeng dong Pak. Mana bisa daging bisa sempurna? Coba, yang membantah ini bukan jemaat awam loh, pendeta yang membantah. Gak mungkin Pak, manusia bisa sempurna. Selama manusia masih berbalutkan daging, masih memiliki tulang, pasti berdosa, gak bisa sempurna. Ini yang ngomong tokoh agama. Rusak gak gereja kalau tokoh agamanya sudah menyatakan pernyataan yang demikian? Rusak. Padahal yang mengatakan hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Alkitab sendiri yang berkata demikian. Tetapi hari ini semua itu diputar balikan oleh orang-orang yang bertitel pendeta dan yang sudah bersekolah teologi, Bapak Ibu. Maka saya bilang kembali kepada Alkitab, kembali kepada Alkitab. Kita buka dalam Matius 5 ayat 48. Ini yang ngomong bicara sempurna seperti Yesus bukan saya, Bapak Ibu. Alkitab yang bilang. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti siapa, Bapak Ibu? Halo? Seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Lagi 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti siapa yang ngomong? Alkitab, bukan saya yang ngomong. Setuju? Jadi Bapak Ibu, sebetulnya yang pertama yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang Kristen itu adalah supaya manusia itu hidup dalam kesempurnaan, mengejar hidup suci, mengejar hidup benar, mengejar hidup kudus. Amin. Mengenakan kesempurnaan seperti Bapa di surga. Oke? Mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Bukan menjadi orang Kristen yang hanya menikmati Tuhan tanpa ada perjuangan. Kalau orang Kristen terus diajarkan demikian, maka orang Kristen akan menjadi rusak dan tidak dapat diperbaiki, Bapak Ibu. Dan tinggal tunggu waktunya aja. Tinggal tunggu waktunya aja. Gereja akan menjadi fosil. Dan ini akan menjadi penggenapan dari nubuatan Yohanes, penglihatan dari Yohanes di Pulau Patmos. Memang sih Pak, nggak banyak yang selamat. Kita yang bilang kan, banyak orang berusaha masuk melalui pintu yang sempit. Kita bilang sedikit yang dapat masuk, sedikit. Pak, tapi orang Kristen dulu banyak. Nggak apa-apa, dulu orang Kristen banyak.
tetapi nanti yang bisa masuk diselamatkan dan dapat menempati langit baru dan bumi yang baru, itu hanya orang-orang yang bersedia hidup dalam kesucian, mengejar kesempurnaan, berusaha mengenakan hidupnya Yesus dan tidak mencintai dunia. Jadi orang Kristen itu diharapkan oleh Bapa, diharapkan oleh Allah supaya manusia Kristen, orang-orang Kristen itu menjadi manusia-manusia yang sempurna, manusia yang ajaib, manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Itu yang diharapkan oleh Allah. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan mengubah kebenaran ini. Kalau gereja mengubah, udah biarin aja. Orang Kristen itu mau tidak mau harus menjadi manusia yang sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Ini kebenaran yang tidak bisa ditawar, Bapak Ibu. Tidak bisa ditawar. Harus dikenakan oleh semua orang Kristen tanpa kecuali. Pak, itu kan yang mengenakan harus pendeta aja. Oh enggak, semua orang percaya, Bapak Ibu dan saya. Amin. Maka saya bilang orang Kristen itu enggak ada yang hamba Tuhan, kemudian yang lain hamba setan. Enggak ada. Kita semua hamba Tuhan. Kalau ada pendeta bilang kita hamba Tuhan, jemaat hambanya siapa? Hamba setan? Enggak kan? Hamba siapa? Hamba Tuhan juga. Artinya Bapak Ibu dan saya memiliki porsi yang sama, punya tanggung jawab yang sama untuk mengenakan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada alasan untuk kita berkata, aku jemaat awam Pak, aku gak pernah belajar Pak. Kenapa kamu gak mau belajar? Itu pertanyaannya. Aku gak ngerti Alkitab Pak. Kenapa kamu gak ngerti Alkitab? Sudah berapa lama kamu jadi orang Kristen? Di gereja diajari apa kamu sampai kamu gak ngerti Alkitab? Ya diajari motivasi hidup aja Pak. Coba. Ini kan ngeri Bapak Ibu. Ini pemandangan gereja yang perlu saya singkapkan di tempat ini. Saya bilang Pak, pada Pak Kus, gak apa-apa, jemaah sedikit gak apa-apa Pak. Yang penting nanti kita ketemu di surga. Loh bener loh. Saya ini melayani 2 orang pun, kalau orang itu mau berubah, saya datang sekalipun jauh. Kenapa? Saya punya panggilan untuk mengumpulkan remah-remah anak-anak Tuhan yang memiliki komitmen tinggi untuk berubah. Saya tidak mau hadir di tengah-tengah komunitas ratusan ribuan, tapi nggak ada yang mau berubah. Capek tahu, ya kan? Makanya menjadi Kristen itu, Bapak Ibu harus berjuang hidup seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu jangan terbawa oleh wajah gereja hari ini, ya, pemandangan gereja yang mengerikan ini Bapak Ibu. Gereja hari ini yang diberitakan lewat mimbar, lewat khotbah-khotbah, itu selalu berorientasi kepada perkara-perkara lahiriah dan hidup aman nyaman di dunia ini Bapak Ibu. Sama dengan agama-agama yang lain. Kalau agama lain itu kalau kita amal banyak dapat rezekinya banyak. Kalau orang Kristen kasih perpuluhan banyak setia dapat berkat yang banyak. Kasih persembahan banyak juga dapat berkat yang Podo apa sami? Podo nopo sami? Sim ya, sama. Ya kan? Sama. Jadi Bapak Ibu, inilah wajah gereja. Jadi tadi Tuhan mengatakan yang pertama, menggendaki keberadaan orang Kristen itu, dia mengenakan hidupnya Tuhan Yesus, mengejar kesempurnaan, kesucian seperti Bapa. Ini harga yang tidak boleh digantikan. Oke? Jadi pemberitaan firman di mimbar harus mengajarkan jemaat, menantang jemaat untuk hidup dalam kesucian. Titik, gak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu hidupnya taat, benar, rajin, tanggung jawab, setia, Bapak Ibu akan disertai oleh Tuhan. Itu hukumnya pasti.
Jadi kaya Pak? Enggak tentu. Enggak tentu. Punya uang banyak Pak? Enggak tentu. Penyertaan Tuhan tidak harus dengan materi. Amin. Penyertaan Tuhan itu bisa berbicara banyak hal Bapak Ibu. Karena kalau orang itu sudah mengerti hatinya Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, orang-orang seperti ini itu tidak akan dipengaruhi oleh situasi dunia. Situasi dunia lagi krisis, lagi susah. Orang itu kalau sudah dekat sama Tuhan, hati ini ayem Bapak Ibu. Benar ya? Makanya Bapak Ibu, Pak, saya belum pernah merasakan itu. Makanya masuk ke dalam prosesnya itu. Kenali kebenaran. Di sini pemuda ngajarnya selalu tentang teologi. Pemuda di sini ngajarnya teologi. Apa itu Pak teologi? Teologi itu ilmu tentang Tuhan. Theos dan logos. Ilmu tentang Tuhan. Jadi di pemuda itu mengajarnya teologi. Untuk apa Pak? Kok harusnya teologi? Ya memang itu panggilan gereja. Gereja itu diadakan untuk mengajarkan jemaat tentang Tuhan, supaya jemaat yang mengerti tentang Tuhan, jemaat tidak dibingungkan dengan pengajaran-pengajaran di luar dari kebenaran yang ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ya, makanya yang dikehendaki Tuhan yang kedua dalam kehidupan orang percaya itu adalah supaya orang percaya itu menghayati bahwa dirinya itu harus mengerti tentang Tuhan. Kalau orang menghayati dirinya tentang Tuhan, maka dia mulai menghayati bahwa aku rindu pulang ke rumah Bapa. Oke? Kalau ada orang Kristen masih takut mati, takut ketemu Tuhan, berarti dia hidupnya nggak benar. Saya itu dulu waktu pacaran sama istri, pacar saya sekarang ini, ya. Kalau saya nggak ketemu dia itu rasanya gelisah, panik, cemas, rasanya dunia itu aduh. Pengennya ketemu yang dicinta, betul nggak? Bapak Ibu kalau tidak pengen ketemu sama yang dicinta, berarti Bapak Ibu nggak cinta. Setuju ya? Namanya cinta, sayang, seneng, itu pasti pengennya itu deket-deket terus, pengennya itu ketemu terus. Setuju? Tapi kalau bilang kamu cinta Tuhan, iya. Saya ketemu Tuhan, oh jangan dulu Pak. Tahu artinya? Berarti Bapak Ibu masih diragukan bahwa Bapak Ibu itu cinta Tuhan. Makanya dalam kekristenan Bapak Ibu, kematian itu bukan hal yang mengerikan. Di dalam kekristenan, kematian itu hal yang menyenangkan. Tujuan hidup kekristenan itu adalah ketemu dengan yang dicinta. Orang Kristen harus menghayati bahwa dunia ini bukan rumahku. Dunia ini adalah persiapan untukku supaya aku memperbaiki karakterku yang rusak. Kodrat dosa yang merusak hidupku harus kuperbaiki lewat kebenaran yang pernah diajarkan oleh Yesus kepadaku. Supaya ketika nanti aku menutup mata, detak jantungku berhenti, nafasku sudah tidak berhembus. Ketika aku menutup mata dan ketika aku membuka mata kembali, aku melihat kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu harus menjadi kerinduan kita. Dan ini harus dihayati dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih mencintai dunia, itu artinya Bapak Ibu tidak pernah memiliki kasih Bapa di dalam diri kita. Jadi jangan pernah membangun sebuah kebohongan di dalam kekristenan. Bapak Ibu kalau memang menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, maka Bapak Ibu akan merindukan rumah Bapak. Itu so pasti. Itu pasti. Betul? Kalau Bapak Ibu masih belum merindukan rumah Bapak di surga, itu berarti Bapak Ibu sedang membangun sebuah kebohongan. Makanya dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16 mengatakan, 1 Yohanes 2 ayat 15-16 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yohanes 14 ayat 13.
Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu adalah satu kerinduan untuk datang atau sampai ke rumah Bapa. Satu kerinduan untuk bisa memasuki rumah Bapak Ibu. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kekristenan menggantikan kebenaran ini. Kekristenan mengajarkan nyaman di bumi kan, membangun kerajaan di bumi kan, iya kan, hidup wajar kan di bumi kan, sehingga orang-orang yang diajarkan untuk mencintai dunia, membangun percintaan dengan dunia, orang-orang seperti ini tidak akan pernah dapat memindahkan hatinya ke surga. Percaya deh sama saya. Orang Kristen yang diharapkan oleh Tuhan itu adalah orang Kristen yang memindahkan hatinya ke surga. Amin. Memindahkan hatinya ke rumah Bapa. Makanya kalau orang Kristen itu sudah mengenal Bapa, maka orang-orang seperti ini akan radikal dengan Bapa. Akan radikal dengan kekristenan. Tidak ada kompromi dengan dosa. Orang seperti ini akan berkata ya dan tidak. Saya sering kali bilang di tempat ini, kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen gak berubah-berubah sekian tahun jadi orang Kristen, please deh, jangan masuk gereja. Kok begitu Pak? Nanti gereja kosong. Gak apa-apa gereja kosong. Sudah dinubuatkan, sudah mendapat penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, bahwa nanti akan mewarnai dunia itu warna hijau, yang akan menyertai manusia kepada kebinasaan. Sudah dinubuatkan. Tidak semua orang Kristen masuk surga, sedikit yang mendapat. Bapak Ibu yang bersedia untuk masuk ke dalam rumah Bapak, berjuang bersama dengan saya mengenakan hidup Yesus, memindahkan hati kita ke surga. Bapak Ibu, jangan ikut-ikutan dengan nabi-nabi yang tidak benar, yang mengajarkan nyaman di bumi, hidup wajar seperti manusia di bumi. Jadi kalau kita beragama Kristen hanya mengejar itu, untuk apa kekristenan? Untuk apa gereja dibangun megah-megah? Ini itu namanya pengkhianatan terhadap Allah. Ini namanya menyakiti hati Allah. Pak, keras sekali khotbahnya ini Pak. Enggak, karena saya mengasihi Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu mau tak gereja jadi fosil di sini? Mau? Mau jadi fosil di sini? Bapak Ibu mau? Saudara Bapak Ibu enggak selamat? Hah? Mau? Enggak mau kan? Saya pun juga enggak mau Bapak Ibu. Karena saya tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Saya berkata apa adanya seperti apa yang dikatakan Alkitab. Pak, ini keras. Enggak keras. Ini adalah harga yang sesungguhnya dalam kekristenan. Apa yang saya sampaikan ini, itu semua tercatat di dalam Alkitab. Tidak ada yang saya manipulasi. Tidak ada yang saya kurangi. Ini harga yang sesungguhnya, yang sepantasnya diterima oleh orang-orang percaya, Bapak Ibu. Amin. Amin. Makanya ketika Allah memilih seseorang menjadi pengikutnya, ya, sehingga mereka ada di perkumpulan rasul-rasul dan disebut Kristen seperti Kristus. Sebenarnya Allah menghendaki supaya orang-orang Kristen, ya, yang dari abad pertama itu terus menunjukkan hidupnya Yesus. Harus begitu seharusnya. Makanya orang disebut Kristen sebelum melembaga menjadi agama. Kekristenan luar biasa. Tetapi kekristenan ketika menjadi agama negara menjadi rusak. Pengampunan dijual belikan. Ya. Kekristenan menjadi sebuah seremonial, liturgi
Bapak sama Ibu tadi kan melihat video tadi. Kekristenan hanya sebuah seremonial liturgi yang membosankan. Sehingga orang-orang yang di dalam gereja sendiri tidak pernah mengerti tentang Tuhan. Jadi yang disampaikan di gereja apa? Yang mendominasi liturgi. Tetapi pengertian tentang Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan tidak pernah diajarkan di dalam gereja. Makanya ketika orang Kristen ditanya, Tuhanmu 3 ya? Bingung. Ulang, besok kita jawab ya. Bingung jawabnya. Ketika agama yang lain mengatakan, loh, semua nabi itu bawa kitab. Musa bawa kitab Taurat, Daud bawa kitab Zabur, Isa bawa kitab Injil. Saya jadi bingung. Dan orang Kristen yang nggak ngerti Alkitab bilang begini, oh iya, saya baca Alkitab berkali-kali, tidak pernah saya melihat Yesus bawa kitab Injil, nggak pernah. Musa nggak pernah bawa kitab Injil, bawa kitab Taurat, nggak pernah. Kenapa begitu? Karena orang Kristen tidak mengerti apa itu Alkitab. Yang dibayangkan orang Kristen Alkitab itu apa? Apa? Firman Tuhan, Pak. Ya, kenapa disebut Alkitab? Bapak Ibu kalau tahu, Alkitab itu berasal dari kota yang namanya kota Gubla di Funisia. Itu kota itu penghasil papirus pada waktu itu. Kemudian tahun 1200 diganti oleh orang Yunani menjadi nama Biblia. Kemudian muncullah kata Biblos, ya, Bible, dan akhirnya disebut kata Alkitab. Jadi kata Alkitab itu artinya gulungan, buku, paham? Jadi gulungan itu buku, itu namanya kitab. Jadi nggak pernah Yesus bawa Alkitab Injil, nggak pernah. Musa nggak pernah bawa Alkitab Taurat, nggak pernah bawa gulungan. Tetapi yang dimaksudkan Alkitab itu adalah buku. Loh, Pak, Yesus mengajarkan Injil. Injil itu artinya kabar baik. Baik itu siapa? Kabar baik dari Tuhan. Dan baik untuk mereka yang menerima. Itulah Injil. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus dicatat oleh para murid, dibukukan menjadi pegangan orang-orang Kristen di kemudian hari sampai kita hari ini. Amin. Musa gak pernah bawa buku. Musa itu mendengar apa yang dikatakan Tuhan, dicatat. Sejarah perjalanan berperkara dengan Tuhan ketika keluar dari Mesir dicatat sama Musa. Musa tidak terima Alkitab turun langsung dari langit. Dalam Musa. Enggak. Ya. Jadi Alkitabnya orang Kristen itu murni benar ditulis oleh manusia yang diilhami oleh Roh Kudus. Sejarah. Kalau Alkitabnya orang Kristen langsung turun dari surga. Jadi mistik, jadi aneh, jadi lucu. Setuju? Makanya berbicara Alkitab itu berbicara tentang buku di mana isinya itu sejarah perjalanan umat manusia berperkara dengan Allah. Amin. Makanya Bapak Ibu jangan mandu-mandu kalau orang sebenarnya mengatakan bahwa Yesus itu bawa Injil. Yesus itu mengajarkan hidupnya sebagai firman, sebagai logos yang diajarkan kepada manusia. Ini loh model hidup anak Allah yang dikehendaki oleh Bapa. Seperti aku ini loh. Makanya Ibrahim mencatat, iman yang membawa kesempurnaan itu hanya diajarkan oleh Yesus. Tidak ada tokoh agama lain, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kekristenan itu di dalam gereja harus diajarkan ilmu tentang Tuhan, pengertian tentang Tuhan, supaya orang-orang Kristen itu memperoleh pengetahuan yang lengkap bahwa Tuhan itu begini loh, Allah yang benar itu begitu loh, kan begitu? Ya kan, seharusnya kan begitu kan? Tetapi kan tidak hari ini. Ketika orang Kristen ditanya tentang Tuhan, pasti gelap. Kenapa? Karena di dalam gereja sendiri tidak pernah diajarkan tentang Tuhan. Makanya Bapak Ibu, hari ini kan
Kalau orang itu sudah sekolah teologi, sudah S1, itu beda. Cara pandangnya jemaat kalau orang pendeta sudah S1, S2, apalagi S3, beda cara penghormatannya. Berbeda dengan orang yang nggak sekolah Alkitab. Setuju? Saya melihat, ini pergeseran ini. Pergeseran. Jadi berbicara tentang pemuritan, perkenanan Tuhan itu diganti dengan sekolah teologi. Jadi yang dikatakan orang berkenan, yang berhak untuk mengajar, itu harus sekolah teologi. Betul? Ya kan? Yang dianggap tokoh agama, yang punya karunia, yang berhak mendoakan, yang berhak bernubuat, seorang yang berstatus teologi, berstatus pendeta. Makanya tidak heran di gereja orang itu kalau punya masalah yang dicari siapa? Pak pendeta, saya punya masalah, Pak. Apa? Saya sakit panu nggak sembuh-sembuh. Sakit panu aja datang ke Pak pendeta. Amin. Kok amin Bapak Ibu? Nggak boleh amin. Ini adalah hal-hal yang meleset. Jadi berbicara keberkenanan itu bukan karena status seseorang sekolah teologi atau tidak. Keberkenanan Tuhan kepada seseorang itu karena dia mau hidup benar. Amin. Makanya kalau Bapak Ibu sudah menjadi pendeta, sudah sekolah teologi, tolong deh ajarlah ilmu Tuhan di sekolah teologi itu ke jemaat lewat mimbar. Amin. Jangan sekolah teologi hanya sebagai formalitas, hanya untuk cari dapat titel, kemudian ditanyai tentang kristologi, nggak lengkap. Tanyai tentang doktrin Allah, nggak lengkap. Tanyai tentang bibliologi, nggak bisa jawab. Ya, ditanyai tentang Tritunggal, membingungkan. Coba. Kemudian kalau sudah pemimpinnya itu nggak ngerti ilmu tentang Tuhan, terus apa yang diajarkan ke jemaat? Pasti khotbahnya motivasi. Khotbah yang menyenangkan jemaat, sehingga jemaat amin, pulang bawa berkat, terima berkat Tuhan. Bicara tentang berkat, pikirannya apa? Duit lagi, ya kan? Padahal berkat itu dalam bahasa aslinya apa? Beraka dan eologia. Berkali-kali saya bilang, beraka dan eologia. Itu artinya apa? Firman indah yang menghidupkan. Loh, beda, ya kan? Oh, jadi berkat itu, terimalah berkat Tuhan, terimalah firman indah yang menghidupkan, yaitu Kristus. Kalau orang Kristen terima berkat Tuhan, apa di dalam pikirannya? Sukses karir, hidup mewah, punya mobil, punya rumah. Rusak. Paham ya? Makanya kekristenan hari ini kalau mengalami kemerosotan, seakan-akan Tuhan tidak membela, seakan-akan Tuhan membiarkan. Itu karena Tuhan menghendaki supaya orang-orang yang setia saja, yang murni saja, yang bersedia hidup seperti Dia, yang akan dipermuliakan di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Makanya saya mengajak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menjadi bagian sebagai ahli waris kerajaan surga yang akan masuk ke dalam kemuliaan Bapak Ibu tidak boleh berhenti hanya menjadi orang yang beragama Kristen. Bapak Ibu harus berjuang menjadi orang yang benar-benar Kristen. Artinya apa? Mengenakan hidup Yesus, hidup sempurna dan merindukan kerajaan surga. Amin. Memindahkan hati kita ke surga. Jika Bapak Ibu tidak berjuang hidup suci, tidak berjuang hidup sempurna, tidak berjuang mengenakan hidup Yesus, dan tidak memindahkan hati ke surga, maka Bapak Ibu masih dikategorikan sebagai orang-orang beragama Kristen. Dan tinggal tunggu waktunya aja, gereja akan menjadi fosil dan Bapak Ibu belum menemukan kebenaran. Nanti Bapak Ibu nanti ketika Tuhan datang baru mulai tepuk kepala dan berkata, Tuhan, aku menyesal. Dari dulu menyesal itu belakangan, getun itu belakangan, dari sononya. Hari ini kalau Bapak Ibu mendengar kebenaran seperti ini, saya harapkan Bapak Ibu dapat menghidupinya. Amin. Sudah tidak main-main lagi iring Tuhan, berjuang semaksimal mungkin, belajar kebenaran, menemukan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang punya integritas di mata Tuhan, supaya Bapak Ibu tidak
disesatkan. Oke Bapak Ibu, sudah jelas? Siap berjuang dengan saya? Jadi jangan berpikir ya, oh nanti Tuhan ini kok gejah semakin habis Tuhan gak bela. Sudah dinubuatkan. Oke? Tinggal bagian kita mau berkenan atau tidak. Karena warna hijau itu akan menyeret kita kepada kebinasaan. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, kuda hijau keloros, ya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada siang ini dapat memperlengkapi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.